البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Aqidah Qayrawaniyah. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma. Pada suatu hari saya ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu digoncengkan oleh beliau. Ini pembahasan masalah beriman kepada takdir. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfaz, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara dirimu. Dan Allah tidak perlu dipelihara, tetapi kehormatan Dia, batasan-batasannya, syariatnya di muka bumi ini. Nah, anak kecil pun sudah diajari untuk memelihara hukum-hukum Allah, bukan dibiarkan di atas kesia-siaan dan yaitu kejahilan, tapi diajari sedikit demi sedikit, diajari untuk memikul beban syariat, memikul tugas-tugas untuk umat dan seterusnya, bukan dibiarkan terlantar. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Dia ada di hadapanmu, yaitu pertolongannya cepat sampai kepadamu, bantuannya, perlindungannya, pengabulan doa dan seterusnya. Tidak harus zatnya itu ada di hadapan kita. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Padahal Ibnu Abbas belum balik waktu itu, tapi sejak kecil diajari untuk mandiri, tidak tergantung pada makhluk, tapi bergantung kepada Allah, penguasa alam semesta. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Tidak seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, di tempat-tempat terjadinya kristenisasi itu, para juru dakwahnya, juru dakwah Kristen mengajarkan untuk tergantung kepada para pendeta atau tergantung pada guru-guru Kristen itu, disuruh membandingkan. Kalau minta pada Allah, belum tentu dikabulkan. Coba minta kepada saya, kepada gurumu, langsung akan dikabulkan. Iya, karena cuma minta gula-gula saja. Ini menipu anak-anak agar tidak merasa yakin dengan Allah, tapi yakin dengan manusia. Sementara Nabi mengajarkan bergantung pada Allah, bukan kepada makhluk. Wa'lam annal ummah, dan ketahuilah bahwasanya umat ini lawi jama'at ala ayyanfa'uka bisyai', jika mereka berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, mereka tidak akan mampu memberimu suatu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai', dan jika mereka berkumpul untuk menimpakan suatu bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk menimpa dirimu. Anak kecil dilatih seperti ini jadi pemberani, jadi kuat jiwanya, tidak seperti yang dididik dengan apa itu istilahnya film-film horor, jadi penakut, jadi mudah untuk diteror, ke sana takut, ke tempat gelap takut, ke ini itu takut, karena sudah dididik untuk takut kepada bayang-bayang, takut kepada benda-benda keramat, takut kepada hantu dan seterusnya. Tidak diajari untuk menjadi tentara Allah yang kuat dan perkasa jiwanya. Kemudian rufi'atil aqlam, pen penulisan takdir telah diangkat. Wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran penulisan takdir telah kering. Jadi anak disuruh untuk yakin semuanya tidak akan menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tetapkan.
Bahkan apa? Sebelum kita lahir semuanya sudah ditetapkan. Lalu untuk apa takut? Tapi usaha semampunya mendatangkan manfaat-manfaat, menolak bahaya-bahaya. Tapi jiwanya betul-betul tergantung kepada Allah. Nah, seperti ini akan muncul generasi-generasi yang kuat. Bukan generasi yang menghabiskan umur untuk rempet di jalan-jalan, menghabiskan minyak motor orang tuanya dan seterusnya, kesia-siaan umur. Tapi generasi yang siap untuk nanti menjadi tentara Allah di masa hadapan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun shahih. Kesimpulannya hadisnya sahih li ghairi. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Wa hadzal hadits syarahahu al-Hafidz Ibnu Rajab fi kitabih Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, di syarah di kitab itu. Fi syarhi 50 hadisan min Jawami'il Kalim. Tatkala beliau mensyarah 50 hadis dari Jawami'ul Kalimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwal haditsu tasi'a asyar. Ini adalah hadis yang ke-19 minal arba'in nawawiyah, dari arba'in nawawiyah. Arba'in nawawiyah. Yang ketiga, al-imanu bil qadar lahu arba'u maratib. Keimanan pada takdir ini memiliki 4 tingkatan. La budda min i'tiqadiha, wajib untuk dia diyakini. Al martabatul ula ilmullahil azali. Level yang pertama adalah pengetahuan Allah yang sifatnya azali, yaitu sudah ada sejak dulu tanpa batas awal. Ini azali. Kitanya sendiri bukan azali. Alam roh, misalkan waktu kita di alam roh itu bukan azali. Azali tanpa batas awal. Yaitu apa? Zatnya Allah dengan seluruh nama dan sifatnya itu azali. Kita terbentuk suatu saat setelah masa-masa itu. Kita makhluk. Tak boleh dikatakan kita ini pernah ada di zaman azali. Kita di zaman azali kita bukan siapa-siapa. Hal ata'al insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang kepada manusia suatu masa yang waktu itu dia belum menjadi sesuatu yang disebut. Yaitu pernah di masa lampau itu kita tidak ada sama sekali. Kita belum mencapai zaman azali. Kita tercipta setelah itu. Tapi yang azali adalah Allah dengan seluruh nama dan sifatnya. Fi kulli ma huwa kain. Di dalam segala perkara yang akan terjadi, yaitu Allah sudah tahu. Tak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Fa inna kulla kainin qad sabaqa bihi ilmullahi azalan. Karena segala sesuatu yang akan terjadi, kain akan terjadi, itu telah berlalu dengannya pengetahuan Allah di masa lampau. Allah sudah tahu tanpa batas awal apa saja yang akan terjadi sampai bila-bila, pengetahuan yang tak mampu kita bayangkan. Wala yatajaddadu lahu ilmun bi syai'in lam yakun aliman bihi azalan. Tidaklah terbaharui untuk Allah pengetahuan tentang suatu perkara yang sebelumnya dia tidak mengetahui di zaman azali. Dulu Allah tidak tahu akan ada AI atau istilah zaman milenium, sekarang baru Allah tahu. Itu mustahil. Ilmu Allah sempurna. Ilmu makhluk baru yatajaddad, terbaharui. Kadang malah semakin berkurang pengetahuan makhluk. Tapi untuk Allah tak ada yang terbaharui untuk ilmunya. Dia tahu segalanya. Dan telah berlalu ilmu dia itu sebelum perkara-perkara terjadi. Wa qad sabaqa idahu hadhil martabah, dan telah berlalu penjelasan tentang tingkatan ini indal kalami ala sifati ilmillah, tatkala membicarakan sifat dari pengetahuan Allah, sifat ilmu untuk Allah fil fatrah Arab nisabiah, yaitu pada paragraf yang ke-7 mungkin ya, cara pembagian dari beliau dari paragraf asal kitabnya. As-saniyah, level kedua, kitabatu kulli syai'i, kitabatu kulli ma huwa kain. Tertulisnya semua perkara yang akan terjadi, tertulis di mana? Fil lauhil mahfuz, di lauhul mahfuz. Jadi fil lauh jar majrur ini muta'alliq bi kitabah, bukan muta'alliq bi kain. Jelas yang terjadi ya di alam semesta, di dunia ini dan seterusnya. Tapi yang di lauhul mahfuz apa? Penulisannya. Bukan akan terjadi di lauhul mahfuz, tapi ditulis di lauhul mahfuz. Sesuatu yang akan terjadi di
Di mana? Di alam semesta ini. Qabla khalqis samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasanah, sejarah 50.000 tahun. Semua sudah ditulis. Jadi kita tenang saja, apa yang akan terjadi dan sedang terjadi ini sudah ditulis sebelum kita lahir, bahkan sebelum langit dan bumi ada. Kita tinggal menjalankan dan berusaha menempuh jalan yang benar, menjauhi jalan yang keliru. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqallahu as-samawati wal ard. Allah menulis takdir-takdir para makhluk sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasanah, sejarah 50.000 tahun. Qal wa kana arsyuhu 'alal ma, baunya bau haliyah, dalam keadaan arsy-nya itu di atas air. Jadi pen sedang menulis takdir di masa yang itu dalam keadaan arsy Allah sudah ada dan ada di atas air. Makanya diperselisihkan mana yang lebih dulu ada, arsy-nya Allah atau pen. Tak masalah. Arsy, air dan pen itu sama-sama makhluk yang pertama. Entah secara mutlak yang mana, tak masalah. Khilaf di antara para ulama, tak masalah itu. Tayyib. Rawahu Muslim min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. As-salisah, level ketiga dari keimanan pada takdir adalah masyiatullahi wa iradatuh, kehendak dan keinginan Allah. Kita yakin semua yang terjadi ini terjadinya adalah dengan kehendak dan keinginan Allah. Bukannya Allah tidak menghendaki tahu-tahu terjadi, itu mustahil. Karena Allah Maha Kuasa dan Maha Raja. Tak mungkin ada perkara yang terjadi dalam keadaan Allah tidak menginginkannya secara takdir. Bukan secara syariat tapi secara takdir. Baik. Fa inna kullama huwa kain, karena setiap perkara yang akan terjadi innama hasala bi masyiatillah, hanyalah dia itu berlangsung dengan kehendak Allah. Wala yaqa'u fi mulkillahi illa ma aradahullah, tidak berlaku di kekuasaan Allah kecuali sesuatu yang memang Allah inginkan. Bukan berarti Allah ingin setan ada, ya jelas. Allah ingin setan itu berbuat maksiat, tentu, yaitu secara takdir, dan semuanya ada hikmahnya. Adapun secara syariat Allah tidak menginginkan yang buruk-buruk, Allah ingin yang baik-baik. Tetapi hikmahnya menghendaki untuk yang buruk juga muncul, untuk menguji siapa yang terbaik amalannya, siapa yang siap berjihad di jalan Allah menghadapi para penjahat dan seterusnya. Secara syariat Allah melarang orang berbuat maksiat, tapi secara takdir Allah menghendaki iblis berbuat maksiat, orang kafir berbuat maksiat, untuk menguji para wali Allah, siapa yang siap melawan iblis, siapa yang berjuang melawan orang-orang kafir dan seterusnya. Tapi secara takdir memang semuanya itu sudah dikehendaki oleh Allah, sudah diatur dengan segala hikmahnya. Fama sya'allahu kan, maka apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi, dia terjadi. Ini ma di sini adalah apa? Ma syartiyah. Berarti ada maf'ul bih terhapus. Ma sya'allahu ayyakun kan. Apa yang Allah kehendaki untuk terjadi, dia terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Ini juga sama, yaitu ma di sini ma syartiyah, maf'ul bihnya terhapus. Wa ma lam yasha ayyakun lam yakun. Jawabannya lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki untuk terjadi, maka dia memang tidak terjadi. Qala Allahu azza wa jalla, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah jika dia menghendaki sesuatu, yaitu cukup dia mengatakan jadilah dia, kun, yaitu jadilah engkau, fayakun, maka terjadilah perkara itu. Amruhu, amru sebagai apa? Mubtada. Karena innama, maka fa tidak beramal innanya, maka amru sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya ini ayyakula, yaitu an dengan fi'il mudhari setelahnya fi ta'wilil masdar, yaitu takdiruhu qaulahu lahu, yaitu innama amruhu qauluhu apa? Innama amruhu qauluhu lahu.
kun fayakun idza arada syai'an. Baik. Makanya kalau dipertanyakan ini ayyakul, ini i'rabnya sebagai apa? Sebagai khabar dari amru. Kemudian waqal wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menginginkan kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Apa yang memang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, yaitu kalau benda itu terjadi berarti memang terjadinya adalah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau Allah tidak ingin, maka tidak mungkin yang kita inginkan itu terwujud. Berarti takdirnya apa? Ini ayyasha itu dengan fi'il mudhari setelahnya fi ta'wilil masdar sebagai maf'ul bih menurut Kufiyun. Wa ma tasyauna illa masyiatallahi rabbil alamin. Takdirnya macam itu. Tidaklah kalian menghendaki kecuali sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Karena kalau Allah tidak menghendaki, tak akan terwujud itu. Kemudian ar-rabi'ah, level yang keempat dari keimanan pada takdir, ijadu kulli ma huwa kainun, terwujudnya segala sesuatu yang memang akan terjadi itu, wa khalquh, dan terciptanya perkara tadi bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Jadi level yang keempat adalah al-khalq. Semua yang tercipta ini adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan kita secara mutlak, secara berdiri sendiri, tapi itu makhluknya Allah. Walaupun kita yang membuat, tapi hakikatnya itu adalah makhluknya Allah. Kenapa? Benda-bendanya, materinya itu Allah yang menyiapkan. Kemudahannya Allah yang melakukan itu, mempermudah terwujudnya itu. Kehendak kita, siapa yang mencipta? Allah juga. Kekuatan kita, siapa yang mencipta? Allah juga. Kalau sudah ada kehendak dan ada kekuatan, terwujudlah fi'il. Berarti fi'il itu juga ciptaan Allah. Berarti maf'ulat juga ciptaan Allah. Walaupun ada yang tercipta secara langsung, ada yang tercipta dengan perantaraan. Sebagaimana dikatakan Allah yang menurunkan hujan. Walaupun di dalam dalil yang lain kita mengetahui bahwasanya yang mengatur penurunannya, yang menurunkan secara prakteknya adalah para malaikat. Tapi karena Allah yang memerintahkan itu dan memberikan mereka kekuatan untuk itu dan mempermudah, maka dikatakan Allah menurunkan hujan. Sebagaimana dikatakan Allah yang mencabut nyawa. Walaupun prakteknya malaikat yang langsung mencabut, tapi dengan perintah Allah dan kemudahan dari Allah. Maka dikatakan Allah lah yang mencabut nyawa. Allahu yatawaffal anfus. Allah lah yang mewafatkan jiwa. Seperti ini pula untuk pembahasan level yang keempat, semuanya adalah makhluk Allah. Berarti kalau kita membuat meja, membuat kursi, membuat buku, semuanya juga ciptaan Allah. Cuma tidak secara langsung, tapi melalui perantaraan makhluk yang Allah kehendaki untuk menjadi perantara. Baik. Tidak seperti ucapan Mu'tazilah, Allah tidak menciptakan perbuatan kita, Allah hanya menciptakan zat kita. Tapi ini terbantahkan dengan dalil-dalil yang akan disebutkan oleh pensyarahnya. Kata beliau, bimasyiatillah, terwujudnya dia dan terciptanya dia, benda itu adalah dengan kehendak Allah. Wifqan lima alimahu azalan, sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui sejak masa lampau. Wa katabahu fil lauh, dan yang Allah tulis di lauhul mahfuz, ya Allahul mahfuz. Fa inna kullama huwa kain, karena segala sesuatu yang akan terjadi min zawatin wa af'al, berupa zatnya dan perbuatannya, huwa bi khalqillahi wa ijadih, terwujudnya adalah dengan penciptaan dan pewujudan yang datang dari Allah. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana yang difirmankan Allah azza wa jalla, wallahu khalaq wa Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Iqtiqad, ini kulli, ini adalah menunjukkan semua, yaitu zat dari segala sesuatu Allah yang mencipta. Fi'il segala sesuatu juga Allah yang mencipta. Sifat-sifat segala sesuatu juga Allah yang mencipta. Jadi memang Allah adalah pencipta segala sesuatu, bukan hanya zat benda-benda, tapi juga sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya.
Wa qala, dalil yang lebih jelas, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi kita adalah ciptaan Allah, perbuatan kita juga ciptaan Allah. Alal khilaf di kalangan para ulama, ma di sini ma mausulah ataukah ma masdariyah. Sebagian merajihkan ma-nya adalah ma mausulah, di mana alladzi wallahu khalaqakum walladzi ta'maluna bih. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perkara yang kalian perbuat, yaitu objek yang kita perbuat, itu ciptaan Allah. Yang lain mengatakan ma di sini ma masdariyah, yaitu wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah menciptakan kita dan juga menciptakan amalan kita, dan dua-duanya adalah betul. Semuanya memang ciptaan Allah. Mungkin secara langsung, mungkin dengan perantaraan makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, poin yang keempat bukan tingkatan iman pada takdir, tapi poin keempat dari pembahasan ini, ma qadarahullahu wa qadah, apapun yang Allah tetapkan dan Allah tentukan, wa katabahu fil lauhil mahfuz, dan yang Allah tulis dalam lauhul mahfuz, huwa minal ghaib, itu termasuk dari perkara gaib, alladzi la ya'lamuhu illallah, yang mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Makanya kalau ada peramal-peramal mengklaim tahu begini-begini, tahu masa hadapan, dia kafir karena bertentangan dengan Al-Qur'an, menyelisihi Quran dan hadis Nabi. Wa yumkinu ayya'lamal khalqu ma huwa muqaddarun bi ahadi amrayn, tapi mungkin saja makhluk mengetahui apa yang Allah takdirkan dengan salah satu dari dua cara. Mungkin kalau Allah menghendaki boleh. Apa itu? Yang pertama, al-amrul awal al-wuqu', yaitu perkara itu terjadi. Setelah terjadi ya baru kita tahu, oh ada kecelakaan, oh ada bayi lahir, oh ada orang yang beruntung. Kita tahu setelah benda itu berlangsung. Kemudian faida waqa'a syai' ulima bi annahu muqaddar. Jika perkara itu terjadi, maka taulah kita, diketahui bahwasanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka tak boleh kita memastikan sebelum itu terjadi, engkau ditakdirkan masuk surga. Nah, dari mana kita tahu? Engkau ditakdirkan besok celaka. Dari mana kita tahu? Sementara belum terjadi itu. Dari mana kita tahu yang di lauhul mahfuz begini dan begitu? Oh ya, berarti tunggu sampai perkaranya terjadi. Jangan mengklaim tahu perkara gaib. Li'annahu law lam yuqaddar lam yaqa', karena seandainya perkara tadi tidak ditakdirkan oleh Allah, dia tidak akan terjadi. Fa innahu ma sya'allahu kan, karena apa yang Allah kehendaki untuk terjadi, maka dia terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan perkara yang tidak Allah kehendaki berlaku, dia tidak akan berlaku. Ini cara pertama untuk mengetahui apa yang Allah takdirkan. Asani, cara kedua, husulul ikhbari min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terjadinya pemberitaan, pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang mendapatkan berita gaib dari Allah sesuai dengan yang Allah taala izinkan. Allah mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan Rasul itu tidak pelit, tidak kedekut untuk menceritakan perkara gaib sesuai dengan yang Allah taala perintahkan. An umurin taqa'u fil mustaqbal, tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa hadapan. Contohnya, misli ikhbarihi anid dajjal, pengkhabaran Nabi tentang akan datangnya Dajjal di laut sebelah timur. Bukan laut Yaman, bukan laut Aden, lebih timur lagi. Allah lebih tahu di sebelah mana itu. Dan pada tarikh berapa, Allah lebih tahu. Tapi kita tahu itu akan terjadi dengan berita dari Nabi. Wa Ya'juj wa Ma'juj, akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan menghabiskan semua air atau air-air yang tawar. Terserah Allah bagaimana prakteknya. Wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Kita tidak tahu bila, tetapi kita yakin itu akan terjadi. Sekarang apa? Nabi mengkhabarkan itu dalam keadaan kaum muslimin waktu itu dikepung oleh Yahudi dan Nasrani, oleh Dajjal yang dibantu oleh orang-orang Yahudi Asbahan. Dalam keadaan kaum muslimin ada di Baitul Maqdis.
Boleh jadi di waktu itu memang Yahudi sudah tidak di Baitul Maqdis, tapi datang dari luar, datang dari Iran sana. Berarti keadaan orang Yahudi sekarang di Tel Aviv itu tidak kekal. Entah apa nanti yang akan terjadi, mereka insya Allah akan terusir dari situ. Baik. Kemudian wa ghairiha, dan perkara yang lain minal umuril lati taqa'u fi akhir zaman, dari perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman. Fa hadhil akhbar tadullu ala anna hadhil umur, maka pengkhabaran ini, kabar-kabar ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara itu la budda an taqa, pasti akan terjadi. Wa annahu sabaqa biha qada'ullahi wa qadaruh, dan telah berlalu padanya ketetapan dan ketentuan Allah. Allah sudah mendahului dengan ketetapan itu. Wa mithli, contoh yang lain, ikhbarihi an umurin taqa'u qurba zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Pengkabaran dari Nabi tentang perkara-perkara yang akan terjadi di dekat masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ma jaa fi hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, di antaranya adalah hadis yang berita yang datang di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alal mimbar, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, wal hasanu ila jambin, Hasan ada di dekat Nabi, yang duru ilan nasi marrah wa ilaihi marrah. Satu ketika Nabi melihat kepada orang-orang dari atas mimbar itu, dan di masa yang lain Nabi sekali melihat kepada Hasan, yaitu apabila mendapatkan wahyu tentang peristiwa yang terkait dengan cucunya ini. Yaqul ibni hada sayyid, anakku ini yaitu cucuku ini akan menjadi tuan, menjadi penghulu. Wala'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Kalau dalam riwayat yang lain, fi'ata ini azimata ini minal muslimin, semoga Allah mendamaikan dengannya di antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Ali, yaitu di akhir-akhir tahun 30 setelah tahun 30, yaitu 30 tahun setelah wafatnya Nabi. Kalau Nabi wafat tahun 11, berarti apa? 41 kurang lebihnya, tahun 41 Hijriah peristiwa itu. Tayyib, rawahul Bukhari. Tayyib, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.